Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri, Zulfarul Alifah, dengan teman saya Azza Zaini Hidayat dan Yahya Syarifuddin Asyadat akan membahas mengenai perkawinan beda agama. Di sini kami akan membahas mengenai pengertian perkawinan muslim dengan non-muslim. Yang kedua, dampak negatif dan positif perkawinan campuran. Dan yang ketiga, pandangan Islam tentang perkawinan campuran. Yang pertama yaitu mengenai pengertian perkawinan muslim dengan non-muslim. Yang pertama yaitu perkawinan. Perkawinan sendiri merupakan salah satu sunnatullah yang berlaku secara umum dan perilaku makhluk ciptaan Tuhan. Pernikahan adalah sebuah akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah dan pelaksanaannya merupakan ibadah. Adapun pengertian perkawinan beda agama yaitu ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dengan perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga sakinah dan mawaddah, sedang keduanya berbeda agama. Perkawinan beda agama ini dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 221. Di sini dijelaskan mengenai masalah perkawinan beda agama, yang Islam membedakan hukum perkawinan itu dalam 3 macam. Yang pertama yaitu perkawinan antara seorang laki-laki muslim dengan wanita musyrik. Dalam hal ini Islam sangat melarang perkawinan antara pria muslim dengan wanita musyrik. Yang kedua yaitu perkawinan antara seorang laki-laki muslim dengan wanita ahli kitab. Kebanyakan ulama berpendapat bahwa seorang pria muslim boleh kawin dengan wanita ahli kitab atau Yahudi atau Kristen berdasarkan firman Allah surah Al-Maidah ayat 5. Yang ketiga yaitu perkawinan antara seorang wanita muslim dengan wanita laki-laki non-muslim. Dalam hal ini ulama sepakat bahwa Islam melarang perkawinan antara seorang muslimah dengan pria non-muslim. Manusia merupakan makhluk Allah yang paling mulia dan dimuliakan dalam penciptaannya. Oleh karena itu, agar ia tidak terjerumus dalam kehinaan, maka Islam mengatur bagaimana memperoleh keturunan yang baik. Dalam Islam, pada dasarnya, pernikahan beda agama itu sangat dilarang. Akan tetapi, terdapat pengecualian apabila pasangan laki-laki itu seorang muslim, sedangkan pasangan wanita atau perempuan itu adalah ahli kitab. Sekian dari saya. Penjelasan selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azza Zaini Hidayat akan menjelaskan tentang dampak negatif dan positif tentang perkawinan campuran. Perkawinan atau pernikahan campuran diambil dari skala umum, bisa memiliki banyak pengertian seperti dari campuran ras, suku, agama, dan budaya. Nah, untuk pembahasan kali ini akan ditekankan ke masalah agama. Kaitan tentang pernikahan campuran antara beda agama ini lebih banyak dampak negatif daripada positifnya. Untuk dampak positifnya sendiri, perkawinan campuran itu ya pada intinya tuh hanya dasar pernikahan, seperti tersambungnya ikatan suci yang sudah lama terhalang oleh tidak halal atau biasanya pacaran dulu, akhirnya bisa melanjutkan ke jenjang yang lebih serius lagi, yaitu yang kedua berhasil melanjutkan ke jenjang yang lebih serius dan tidak adanya saling curiga. Niku untuk sisi positifnya hanya yang ada biasa aja di perkawinan. Untuk yang dampak negatifnya itu muncul kebingungan dalam hukum pernikahan. Nanti ngambil hukum pernikahan yang mana nih? Yang putra atau yang putri. Kalau misalnya yang pemulai laki-laki niku agamanya contohnya Islam, yang perempuan niku agamanya non-Islam, nanti diambil hukumnya yang mana? Tidak bisa dicampurkan dari contohnya itu dua contohnya itu air dan minyak. Airnya niku perempuan, minyaknya itu laki-laki. Disatukan kembali niku sudah nggak bisa, karena udah beda jalurnya, itu jalur pemahamannya sudah beda.
Untuk yang kedua, berpotensi robohnya keluarga kedua mempelai di saat pertengahan pernikahan. Nantinya niku ya pernikahannya pertama harus bahagia dan juga sama, dalam arti sama niku ketakwaan sama, contohnya sholat jamaah bareng, dan juga keimanannya sama. Di pertengahan nanti, di pertengahan pernikahan niku nanti adanya di masa kedua mempelai niku susah bahagia karena berbedanya ketakwaan kedua mempelai tersebut. Nah, untuk yang ketiga, sulit menentukan status keluarga negara si anak. Ya karena perbedaan agama tadi, anaknya itu bingung mau ngambil agama yang perempuan atau yang laki-laki. Kalau misalnya kita mengambil salah satu, contohnya ambil laki-laki, nanti yang perempuan niku sebutannya itu iri atau nggak terima sama keputusannya niku. Nah, untuk yang keempat, kesulitan dalam mengatur hak waris. Nah, kalau misalnya di Islam, contoh kalau misalnya mempelai laki-laki niku Islam, susah untuk membagikan keluarga kewarisan, dikarenakan hukum di Islam niku tidak memperbolehkan memberikan hak waris kepada orang yang non Islam. Laki-laki niku Islam, perempuan niku non Islam, anak-anak yang non Islam contohnya ya nggak bisa, otomatis nggak bisa. Nah untuk melanjutkan tadi pembahasan ketiga seputar kesulitan hak kewarganegaraan anak, untuk jenjang kependidikan selanjutnya seperti pendidikan agama, ini juga sulit. Mau diambil agama dulu, mau agamanya apa? Kalau misalnya kita mau pelajari agama Islam, anaknya sudah mempelajari agama Islam, nanti ketika ibunya niku ada masalah, kan nanti ibunya non Islam nih, ibunya itu ada masalah, anaknya itu sulit untuk menjawab. Nah, adanya hikmah dilarang perkainan antara orang Islam dengan orang yang bukan Muslim selain ahlu kitab ialah bahwa orang Islam, antara orang Islam dengan kafir selain Kristen dan Yahudi itu terdapat way of life dan filsafat hidup yang berbeda. Sebab orang Islam sepenuhnya kepada Allah sebagai pencipta alam semesta, percaya kepada para nabi, kitab suci dan malaikat, dan percaya pula kepada hari kiamat. Nah, untuk orang-orang musyrik yang tidak percaya tentang Tuhan, ya ada kan ya seperti Hindu, Buddha niku kan nggak terlalu percaya sama Tuhan. Ya kurang tahu sih, tapi kelihatannya itu kurang percaya sama Tuhan dan lebih percaya kepada dewa-dewa atau enggak ruh-ruh, setauku, correct me if I wrong. Maka nanti ada bertabrakan di keadaan di rumah tangga. Beribadahnya niku pun sudah terlihat nggak lazim bagi antar pasangannya, apalagi sama mertua lain. Contohnya saya Islam, lagi di rumah istri saya yang agamanya Buddha. Saya sholatnya gimana? Wudunya di mana? Sholatnya di mana? Untuk kebalikannya juga, contohnya istri saya Buddha ke rumah saya yang notabene itu Islam semua. Nanti mau beribadah ke pura gimana? Nih gue loh. Cukup sekian, kalau misalnya ada kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yahya Syarifuddin Asadat dari kelas PAII. Di sini saya akan menjelaskan poin yang C, yaitu pandangan Islam tentang perkawinan campuran. Di negara kita ini, Indonesia, sebagai negara kesatuan yang berdasarkan Pancasila, di mana sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa, maka perkawinan dianggap mempunyai hubungan yang erat dengan agama, sehingga perkawinan bukan saja mengandung unsur leluhur tetapi juga terdapat unsur batin. Tidak dapat dipungkiri bahwa menikah dengan seseorang yang dicintai merupakan cita-cita semua orang. Namun, kadang agama dan peraturan menjadi penghalang di antara pasangan tersebut. Masalah yang kadang menghambat tersebut adalah perkawinan campuran dan perkawinan beda agama. Dalam perkawinan campuran misalnya, masalahnya berupa pencatatan sementara dalam perkawinan beda agama selain agama. Undang-undang masyarakat juga masih tidak menerima perbedaan agama dalam suatu hubungan perkawinan. Jika telah terjadi perkawinan beda agama, dalam pandangan Islam dibedakan sebagai berikut. Yang pertama yaitu Islam dengan tegas melarang wanita muslim menikah dengan laki-laki non-muslim, baik yang musyrik maupun ahli kitab, seperti yang dengan jelas ditegaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 221. Yang kedua yaitu pernikahan atau perkawinan antara laki-laki muslim dengan wanita non-muslim. Hal ini dibedakan dalam dua hal, yaitu A. Perkawinan laki-laki muslim dengan perempuan musyrik tidak dibenarkan atau dilarang dengan tegas sesuai surat Al-Baqarah ayat 221. B. Tentang pernikahan laki-laki muslim dengan yang non-muslim yang ahli kitab adalah hal yang kontroversial di kalangan para fuqaha zaman dahulu.
Ada juga fuqaha yang sepakat bahwa perkawinan seorang perempuan muslimah dengan pria non-muslim, baik ahlul kitab atau musyrik, tidak sah, karena akan dikhawatirkan ada pelanggaran-pelanggaran etika maupun akidah. Karena sebagaimana yang kita ketahui bahwa istri wajib tunduk pada suami. Sedangkan perkawinan pria muslim dengan wanita non-muslim, terdapat perbedaan pendapat di kalangan fuqaha. Di antaranya, mazhab Syafi'i berpendapat bahwa perkawinan beda agama adalah boleh, yaitu menikahi wanita ahlul kitab. Akan tetapi, termasuk golongan wanita ahlul kitab menurut mazhab Syafi'i adalah wanita-wanita Yahudi dan Nasrani, keturunan orang-orang bangsa Israel dan tidak termasuk bangsa lainnya, sekalipun termasuk penganut Yahudi dan Nasrani. Demikian yang dapat saya sampaikan. Bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Akhiran, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.